Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hakikat geografi. Dan untuk lebih jelasnya mari kita simak tayangan video berikut. Yang pertama, apa itu geografi? Geografi berasal dari kata bahasa Yunani geografika. Geo yang artinya bumi dan graphein atau grafika yang artinya tulisan. Jadi secara harafiah geografi artinya tulisan tentang bumi. Ada berbagai definisi geografi menurut para ahli, dan di sini kita bisa menyimpulkan bahwa geografi itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungannya, sehingga geografi memiliki objek dan ruang lingkup yang jelas. Di Indonesia, geografi dirumuskan dalam hasil seminar lokakarya IGI di Semarang pada tahun 1988 yang menyebutkan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dari sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Selanjutnya, geografi dipandang sebagai kajian ilmiah yang selalu mempelajari gejala di bumi. Gejala di bumi atau yang juga disebut dengan fenomena geosfer yang bertumpu pada konteks keruangan dan kewilayahan. Apa itu sebenarnya fenomena geosfer? Fenomena geosfer yang dimaksud di sini adalah peristiwa gejala yang berlangsung di permukaan bumi. Geografi memiliki cara berpikir yang khas yang berbeda dengan ilmu pengetahuan lain, karena geografi menekankan pembahasannya pada gejala-gejala fisik dan sosial dalam hubungan saling ketergantungan. Geografi mempunyai cara berpikir yang khas dan membedakannya dengan ilmu pengetahuan lain, karena geografi menekankan pada aspek fisik dan sosial. Sebagaimana bidang keilmuannya, geografi juga mempunyai objek tertentu yang dikaji dan diteliti melalui studi yang komprehensif. Selanjutnya, yang menjadi objek studi dalam geografi terdiri dari objek studi material dan juga objek studi formal. Jadi ada dua objek studi geografi. Objek studi material merupakan konten analisis dari geografi itu sendiri, yaitu seluruh fenomena atau peristiwa yang terjadi di permukaan bumi, yang tadi sebagaimana di awal itu disampaikan bahwa itu merupakan fenomena-fenomena geosfer, yang termasuk di dalamnya adalah tentang litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Sedangkan objek studi formal merupakan satu cara atau metode dalam menganalisis masalah dalam objek material geografi. Nah, di sini objek formal inilah yang menjadi indikator atau pembeda antara ilmu geografi dengan bidang ilmu lain dalam melakukan analisis suatu fenomena di permukaan bumi. Contoh dari objek material ini ada terbagi atas 5. Yang pertama, biosfer. Dalam biosfer ini, kajian geografi dia mengarah pada makhluk hidup, dalam hal ini tumbuhan dan hewan. Selanjutnya, objek material yang berikut dalam kajian geografi adalah antroposfer. Antroposfer adalah kajian tentang kependudukan, tentang masalah-masalah penduduk, kematian, kelahiran, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah hidrosfer yang berkaitan dengan pergerakan air di bumi. Yang berikut adalah antroposfer yang berkaitan dengan lapisan udara, dalam hal ini atmosfer. Lalu yang berikut adalah litosfer atau struktur lapisan
batuan di bumi. Sedangkan contoh dari objek formal ini yang tadi merupakan pembeda antara geografi dan ilmu lain, geografi menekankan pada aspek keruangan, kelingkungan, dan juga kewilayahan. Kita lihat gejala atau fenomena atau peristiwa geosfer tadi terbagi atas dua bagian. Yang pertama itu fenomena yang bersifat fisik, yaitu contoh-contohnya letak daerah dan negara, bentuk muka buminya, luas area dan batas-batas wilayah yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu. Yang kedua unsur tumbuhan, dalam hal ini flora dan binatang atau fauna, serta juga kajian penduduk. Yang tadi kalau di awal kita lihat ada biosfer dan juga antroposfer. Lalu yang contoh yang berikut dari fenomena fisik adalah unsur kondisi tanah, hidrologi baik perairan darat maupun laut, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Fenomena yang berikut adalah fenomena sosial yang terdiri dari unsur tradisi, adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Lalu yang berikut adalah unsur pertanian, perkebunan, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, transportasi, dan pasar. Fenomena sosial yang berikut berupa unsur pendidikan, agama, bahasa, kesenian, ragam budaya. Dan yang berikut adalah unsur kepemerintahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dalam geografi dia terdiri dari aspek fisik yang terdiri dari topografi, biotik, dan juga non-biotik. Sedangkan aspek yang kedua adalah aspek sosial yang meliputi kehidupan sosial masyarakat, aktivitas ekonomi, dan juga budaya, serta politik. Kita lihat di sini ruang lingkup ilmu pengetahuan geografi begitu luas karena dia membahas tentang segala peristiwa fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Dengan demikian, untuk memudahkan kita dalam memahami ruang lingkup ilmu pengetahuan geografi itu, dapat dirumuskan bahwa ruang lingkup ilmu pengetahuan geografi terdiri dari pengungkapan kejadian yang tampak dan terjadi di permukaan bumi, seperti mengapa pergeseran kulit bumi terjadi, mengapa aliran udara mempengaruhi iklim, atau bagaimana stalaktit dan stalagmit di gua terbentuk. Lalu ruang lingkup yang kedua meneliti sebab akibat suatu gejala atau kejadian dengan gejala lain. Misalnya, kenapa gempa bumi dapat terjadi, atau mengapa kita jika gempa bumi terjadi di laut dapat menimbulkan tsunami. Dan ruang lingkup yang ketiga adalah mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Misalnya daerah tropis memiliki curah hujan yang tinggi, hutan lebat, dan binatang yang beraneka ragam. Sedangkan di daerah kering memiliki curah hujan yang sedikit, wilayah gersang dan jarang tumbuhan, serta hanya dihidupi makhluk hidup tertentu saja. Ruang lingkup yang keempat adalah mempelajari penyebaran kejadian atau gejala, seperti mengapa di Indonesia sering terjadi gempa atau persebaran penduduk. Lalu ruang lingkup yang kelima adalah pemecahan masalah geografi, dilakukan melalui pendekatan keruangan, ekologi, dan kewilayahan. Contohnya adalah penebangan hutan yang mengakibatkan banjir dapat cari pengurangan dampaknya dengan pendekatan analisis ekologi. Demikian penjelasan tentang hakikat geografi. Di antaranya ada beberapa
hal yang disimpulkan dari penjelasan ini berupa pengertian geografi, aspek geografi, ruang lingkup geografi, serta contoh fenomena geosferik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Kita akan jumpa lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.